Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Sidik dengan NIM 44440077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis atau menentukan kadar lemak dengan menggunakan metode Babcock. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, seperti aseton, alkohol, eter, dan benzena. Lemak esensial adalah prekursor untuk pembentukan hormon tertentu seperti prostaglandin. Lemak juga berfungsi sebagai penyusun membran yang penting untuk menjalankan berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Lemak juga dapat melarutkan berbagai jenis lipid dan juga vitamin yang bervariasi, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Lemak dalam tubuh memiliki peranan penting, karena lemak yang tersimpan di dalam tubuh dapat melindungi berbagai organ vital, seperti ginjal, hati, dan lain-lain. Tidak hanya sebagai penyekat, tapi juga kemungkinan cedera fisik seperti setelah orang mengalami kecelakaan. Dan kedua, apa itu analisis pangan? Analisis pangan merupakan salah satu subbidang ilmu pangan yang membahas tentang metode atau analisis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan-bahan yang terdapat dalam bahan pangan, baik segar maupun olahan. Pengetahuan ini penting bagi para profesional di bidang ilmu dan juga teknologi pangan, terutama untuk menentukan apakah suatu bahan atau produk pangan mengandung bahan berbahaya. Pengetahuan tentang analisis pangan menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dengan teknologi pangan, bahan yang dapat diubah, dimodifikasi, dan juga diperbaiki, atau bahkan dimanipulasi menjadi suatu produk yang sifatnya sering berubah atau tidak sama sekali dari aslinya. Sekarang kita masuk ke apa itu metode Babcock. Metode Babcock merupakan salah satu dari banyak sekian metode untuk menganalisis kadar lipid. Nah, metode ini merupakan analisis lemak pada sampel cair dengan prinsip ekstraksi lemak dari bahan atau produk pangan dengan cara merusak emulsi pada susu atau jaringan bahan seperti ikan segar atau olahannya, dengan cara menggunakan asam sulfat atau H2SO4 dengan mengkombinasikan sentrifugasi atau pemanasan. Lemak yang terpisah kemudian dapat ditentukan volumenya dengan menggunakan botol Babcock yang telah dikalibrasi. Analisis lemak pada bahan dan produk pangan dengan metode Babcock adalah metode analisis lemak tanpa pelarut. Metode ini banyak digunakan dalam analisis lemak pada sampel, pasta, sampel cair atau semi-solid lainnya. Pada analisis kadar lemak dengan metode Babcock digunakan untuk menentukan kadar lemak, contoh cair dan pasta. Metode ini sering digunakan untuk menetapkan kadar lemak susu dan juga santan. Lemak susu, santan berada di dalam bentuk emulsi, oil or water, lemak dalam air. Emulsi ini dapat dipecah dengan menggunakan asam kuat, sentrifuge, dan pemanasan. Lemak susu yang bersifat nonpolar akan terpisah dari komponen susu lainnya yang bersifat polar. Lemak susu yang mempunyai intensitas lebih rendah akan berada di bagian atas permukaan sampel. Sedangkan komponen polar sampel susu yang mempunyai densitas lebih tinggi akan berada di bagian bawah sampel. Prinsip kerja, peralatan, dan reaksi. Untuk prinsip kerja dari metode Babcock ini adalah penentuan volume lemak sampel cair dengan cara proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Lemak dalam susu berada dalam bentuk emulsi. Emulsi ini akan dihancurkan dengan menggunakan asam sulfat dan dengan menggunakan sentrifuge atau pemanasan. Lemak dalam susu dapat dipisahkan dan dapat diukur kadarnya pada botol yang telah dikalibrasi atau botol Babcock. Untuk peralatan dan reaksi. Untuk reaksi yang digunakan pada metode Babcock ini adalah H2SO4 pekat dengan berat jenis 1,80 sampai 1,83 gram. Untuk peralatan yang pertama terdiri dari penanganan air, yang kedua ada pipet volumetrik,
Yang ketiga ada centrifuge yang dilengkapi dengan pemanas. Lalu yang terakhir ada botol Babcock standar skala 0 sampai 8% dengan kapasitas 18 gram. Nah, di sebelah kanan pojok atas ini ada replikasi dari botol Babcock itu sendiri. Selanjutnya bagaimana prosedur kerja dari metode Babcock. Langkah yang pertama adalah pipet 17,6 ml susu bersuhu 22 derajat Celcius lalu dimasukkan ke dalam botol Babcock. Langkah kedua, tambahkan 17,5 ml H2SO4 pekat yang bersuhu 22 derajat Celcius. Ketiga, kocok dengan cara rotasi sampai seluruh susu terlarut semuanya atau curd-nya hilang. Yang keempat, tempatkan botol Babcock ke dalam alat sentrifuge bersuhu 60 derajat Celcius. Lakukan sentrifuge pada 700 sampai 1000 rpm selama 5 menit. Lalu yang kelima, tambahkan air panas bersuhu 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai batas skala terbawah. Sentrifuge lagi selama 2 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu yang keenam, tambahkan lagi air panas 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai sedikit di bawah batas skala teratas. Sentrifuge lagi selama 1 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Yang ketujuh, tempatkan botol Babcock dalam penanas air dengan suhu 55 sampai 60 derajat Celcius sampai batas skala teratas berada di bawah permukaan, lalu dibiarkan selama 5 menit. Selanjutnya, metode modifikasi Babcock yang penelitiannya dilakukan oleh Pratama dan juga kawan-kawan pada tahun 2011. Untuk pendahuluannya, metode ini digunakan untuk penetapan kadar lemak secara tepat untuk bahan-bahan seperti ikan segar, ikan olahan, dan cocok sebagai screening test. Metode ini perlu dilakukan pengacuran atau digestion menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu lebih lama dibandingkan sampel susu. Dengan demikian, lemak dari jaringan bahan akan keluar dengan optimal. Untuk prinsipnya kerjanya sendiri yaitu sampel ikan didigest atau dihancurkan dengan menggunakan asam sulfat panas. Lemak akan terpisah dari fase aqueous dan kadarnya dapat diukur pada botol yang telah dikalibrasi. Peralatan dan reaksi. Untuk reaksi yang digunakan pada modifikasi metode Babcock ini adalah yang pertama, asam sulfat pekat dengan berat jenis 1,80 sampai 1,83 gram. Lalu yang kedua ada zepiran. Selanjutnya untuk peralatannya, yang pertama ada timbangan analitik, yang kedua ada botol Babcock untuk skim atau cream sampel berkadar lemak tinggi dengan kapasitas 9 gram. Lalu yang ketiga yaitu heated Babcock, centrifuge atau penanas air. Lalu prosedur kerja dari modifikasi Babcock ini, langkah yang pertama adalah timbang 0,1 gram sampel dalam gelas piala sebanyak 50 ml. Yang kedua, tambahkan 10 ml air hangat dan campur merata dengan menggunakan gelas pengaduk. Untuk fish balls dan produk-produk emulsi yang mengandung pati, tambahkan 1 ml zepiran. Langkah yang ketiga yaitu untuk produk-produk daging utuh, tambahkan hati-hati 20 ml asam sulfat 92%. Untuk fish ball dan produk olahan ikan lainnya, tambahkan 12 ml asam sulfat sebanyak 92%. Sebentar secara perlahan, campuran digoyang-goyang sampai seluruh bahan tercerna atau tercampur sempurna. Jika selama 10 menit seluruh sampel belum tercampur sempurna, maka perlu ditambahkan lagi asam sulfat pekat sebanyak 5 ml. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat yaitu pindahkan sampel isi gelas piala secara kuantitatif ke dalam botol Babcock. Dengan cara menuangnya lalu cucilah residu yang ada di dalam gelas piala dengan air panas dengan suhu 80 derajat Celcius sebanyak 2 kali masing-masing sebanyak 10 ml. Lalu langkah yang kelima yaitu tambahkan air panas ke dalam botol secara berhati-hati sampai permukaan cairan berada di atas 10 mm di bawah batas skala teratas. Lalu langkah yang keenam yaitu centrifuge botol dalam heated Babcock centrifuge selama kurun waktu 3 menit. Lalu untuk alternatif lain,
biarkan botol dalam penanas air selama 70 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Permukaan air pada penanas di atas batas kolom lemak. Paling ketujuh, ukur panjang kelompok lemak di dalam botol sesuai dengan skala yang ditentukan. Lalu metode Babcock selanjutnya yaitu modifikasi metode Babcock dengan menganalisis kadar lemak pada ASI. Secara teoritis, kadar lemak membentuk kompleks berkurang, namun perlu diketahui bahwa identifikasi lemak yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Babcock. Metode ini untuk mengetahui kuantitas lemak secara total dan tidak spesifik untuk jenis lemak tertentu. Lemak di dalam ASI tidak hanya dalam bentuk trigliserida, tetapi juga digliserida, monogliserida, dan juga asam lemak jemu. Dasar uji kadar lemak dengan menggunakan metode Babcock adalah asam sulfat yang ditambahkan pada susu, kemudian dicampur. Tujuan pencampuran ini adalah untuk melarutkan bahan padat bukan lemak dan meninggalkan lemak bebas. Reaksi tersebut akan menimbulkan panas yang akan mencairkan lemak susu. Kemudian, lemak susu akan memisah di bagian atas. Setelah diberikan tenaga sentrifugasi pada lemak, lemak akan menjadi lebih mudah terpisah secara sempurna. Lemak akan terletak di bagian atas disebabkan mempunyai bobot jenis yang lebih kecil jika dibandingkan dengan konstituen atau bahan-bahan lainnya yang berada di dalam botol susu tersebut. Untuk mempermudah pelaksanaan metode ini, maka digunakanlah alat khusus yang dinamakan yaitu botol Babcock. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari metode Babcock ini. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu metodenya sangat sederhana. Yang kedua yaitu hasil pengukurannya mudah dibaca. Lalu yang terakhir, kadar lemak dapat diketahui secara langsung. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu cukup berbahaya karena larutan atau pelarut yang digunakan pada metode Babcock ini menggunakan H2SO4 pekat. Sehingga untuk pencampurannya harus menggunakan sarung tangan dan juga peralatan lab yang mumpuni. Lalu yang kedua yaitu hanya dapat digunakan untuk sampel air atau pasta. Lalu yang terakhir hanya dapat mengukur kadar lemak total dan tidak secara spesifik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.